Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan guru kita, energinya, emanasi ruh jihadnya membuat kita mungkin akan semakin semangat. Yang belum begitu paham, beliau sebelah saya ini adalah Ustaz Nasyirudin. Beliau dengan saya sebenarnya secara fisik tidak begitu sering ketemu, tapi kalau bicara kelihatannya memang dosisnya sudah, matrikulasinya sudah ketemu sama dengan Pak Indra. Pak Indra dengan saya juga ketemunya entah sengaja nggak sengaja ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman sebelum nanti kita persilakan, saya sedikit memberikan senarai singkat terhadap Ustaz Nasyirudin apa yang sedang kita lakukan. Acara kita sudah dimulai tepat waktu tadi, maghrib berjamaah. Terus kita makan malam, jadi buat rombongan kalau belum makan menunya masih cukup nanti. Cuman mungkin kita tidak bisa memberikan waktu khusus, silakan saja makan gitu ya, karena nanti waktunya apa kita. Nah, yang sudah kita lakukan hari ini detiknya adalah tadi saya sudah menerangkan Ibu Konturis tentang gerakan generasi muda Islam Indonesia terkait dengan bagaimana kita menggagalkan rancangan undang-undang perkawinan, rancangan undang-undang kepercayaan yang sebenarnya ini berhubungan dengan IKN. Ya, ini berhubungan dengan IKN, jadi iya. Nah, ada sedikit lagi ini. Nah, bukan. Oke. Nah, biar Pak Nasruddin. Nah, jadi kita tadi sudah bahas itu. Hari kita sedang bicara Gofadis GSMI menyiapkan 10 juta game masjid. Nah, jatah Jawa Tengah cuma 1 juta, Ustaz. Saya besok tanggal 3 ada rapat di Banten, dan insya Allah mungkin jaringan pesantren di Banten akan ikut backup. Kita start dulu untuk 500 remaja. Jadi hari ini majelis kita majelis curah gagasan, brainstorming, dan saya tidak ultimatum tidak boleh muncul di YouTube. Ya, kalau sampai muncul di YouTube berarti Anda telah menjadi pelaku cinta yang membunuh. Ya, betul-betul saya mohon maaf karena tadi sudah saya bilang Ustaz Nasyirudin, suatu waktu pada tahapan beberapa kita akan adakan kuliah intelijen ya. Dan saya nanti akan bersiap dengan beliau berdiskusi. Mungkin satu lagi nanti saya minta Ustaz Sihabuddin dari Iskalima. Sebenarnya saya ini anggota Dewan Suro DSKS bersama dengan beliau ya, jadi kami ini sebetulnya betul-betul surprise ya, ada mau forum seperti ini mahasiswa dan teman-teman yang hadir di sini memang teman-teman boleh dibilang saripati. Di sini ada Mas Iwan jamaah Ansarul Syariah ya, ada Mas Candi dosen UNS. Jadi kita ini di forum ini unik, dan yang belum tahu Pak Indra kita doakan semoga bisnisnya maju terus ya, karena dia punya rumah keren-keren ya, dua yang saya baru tahu, rumahnya ada 50 kalau saya nggak ada dulu. Jadi kita teruskan dulu dengan waktu yang ada, karena tadi Ustaz Nasyirudin kan dari sini nggak keburu kan, oke, biar menyimak dulu. Tadi Bu Etik luar biasa. Bu Etik mana Bu Etik? Bu Etik itu tokoh NU, tapi militan NU ideologis, bukan Garzulus ya. Jadi seorang muslimah NU yang ideologis. Yang sudah bicara tadi ada Valentina ya. Valentina ini ada hubungan dengan Raffi. Bukan Saint Valentino, Valentine gitu ya. Tapi nggak namanya boleh begitu, karena di Sumatera Barat juga banyak nama-nama yang unik. Ada yang namanya Robinson, ada yang namanya Paulus. Terus terang aja, itu nama-nama itu diberikan karena untuk memudahkan mereka datang ke Jawa. Setelah terjadi PRRI, PRRI itu bukan pemberontakan. PRR itu koreksi terhadap pengelolaan negara yang hanya dimodali dengan pidato terus. Kalau kata Betawinya memang kenyang makan pidato. Nah, PRRI itu merupakan usulan proposal penanganan negeri kita dengan pola berjangka. Jadi konsep ini diambil, pengusulnya ditangkepin. Ya, karena kampung saya di Bidana Maninjau itu tempat bercokol beberapa puluh tank. Ya, dan itu yang mati hampir 6.000 orang. Makanya sebenarnya jangan salahkan satu pun tidak ada DPR RI dari PDI Perjuangan, ya. Karena orang akan ingat dengan Soekarno, gitu. Nah, Soekarno itu punya cacat sejarah yang panjang di Sumatera Barat. Oke, saya pikir saya nggak mau buat kontroversi, tapi intinya kita di sini berkumpul untuk merancang, untuk membuat sejarah. Misalnya. Kita nggak ingin menyalahkan kiri kanan,
Nah, cuman kalau kita tidak berbuat dengan berserah kepada Allah secara total, saya masih terngiang-ngiang ya Pak Dharma Paripurn itu, dan saya ingin maaf langsung saja saya mohon ya Mbak Etik ya, jangan pernah bergantung dengan IT. Ya, saya usul buat teman-teman, mari kombinasikan antara teknologi modern yang setinggi-tingginya. Sebenarnya konsep 4.0 itu sudah disambung dengan 5.0 dan terakhir sudah muncul konsep 6.0. Saya punya gagasan kuasai high teknologi sophisticated dengan konsep akhir zaman yang tuntas. Secara literasi bisa baca buku-bukunya Al-Fatihah, itu ada sekitar 9 sampai 13 buku teman-teman. Saya baru punya sekitar 9 buku. Ya, subhanallah saya dapat diberikan gratis. Saya sudah komitmen waktu dengan Pak Ihsan Tanjung untuk buat bertamu. Kalau dengan Ustaz Muhammad Zulkifli Ali sudah 2 kali, 3 kali ketemu. Kalau Ustaz Baikuni ketemu di beberapa forum, di Medan, di Bandung, di mana-mana. Jadi intinya teman-teman berteman dengan Alfian nggak rugi. Ya, tapi saya juga beruntung berteman dengan Ustaz Nasruddin. Gitu ya. Ini guru saya agak gila dikit gitu ya. Ya, saya bilang gila, orang kampung tapi ideologis gitu ya. Ya, dan saya sebenarnya mirip, bahasa Jawanya keren gitu ya. Jadi beliau filosofi Jawaninya sangat keren, dan saya pikir ini perlu digali karena memenangkan perjuangan Islam tanpa menegaskan jihad di tanah Jawa nggak bakal menang. Ya, titik perjuangan kita itu tanah Jawa, Sumatera Barat, dan Sulsel. Jadi kalau Sulsel di tanah Makassar itu bisa tergelorakan sebagaimana Syekh Yusuf dengan formulanya, tanah Jawa kembali menyambungkan di Ponorogo, Solo yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan, dengan Jogja, nanti disambungkan dengan Sumatera Barat yang penuh dengan strategi dan suka pengambekan. Ya. Mundurnya Muhammad Hatta itu mundur dari wakil presiden karena dia marah dengan Soekarno. Ya, jadi kalau orang Sumatera Barat itu dia nggak akan berhitung mau rugi 1.000 triliun kalau bertentangan dengan idealisme yang dia punya. Itu menarik, makanya saya berharap nanti lain waktu kita mungkin bisa bicara dengan forum yang lebih akademis dan pastinya seru, apalagi kalau nanti kita mungkin kita laporan dulu Ustaz, kita ada daurah nanti tanggal 10 dan 11 orientasi keumatan dan kebangsaan menuju generasi emas 2045. Mungkin sebentar saya mau izin dulu karena ini untuk mengkristalkan teman-teman yang sebetulnya dimotori oleh Mas Indra. Ya, Mas Indra ini sekali lagi kita doakan khusus semoga beliau jadi konglomerat yang bisa ada di papan atas gitu. Sehingga kalau acara-acara bikin jaket yang satunya 2 juta gitu kan. Bikin apa gitu, tinggal diatur gitu ya, encer gitu ya. Doakan juga besok ini saya pekan ini mau jumpa dengan Pak Hebi Trenggono. Jadi Hebi Trenggono itu terakhir saya dengar dia punya aset sekitar 20 triliun ya. Artinya memang saya tidak akan minta uang pada beliau, cuma saya mau mengambil blueprint yang bisa diteteskan gitu ya. Kemarin saya sudah jumpa dengan Bu Aminah Abdullah dan beliau cukup surprise juga kedatangan saya sehingga saya dikirimi lukisan. Saya nggak tahu siapa yang melukis saya bersama istri saya, dikirim. Saya bilang kapan melukisnya gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman ini kedatangan Ustaz Nasruddin nanti kita minta beliau, dan beliau belum boleh bicara dulu, biar dengar dulu. Dan kita akan panggilkan sambungan dari Mbak Afifah tadi ya, setelah Mbak Afifah sebelumnya. Nggak apa-apa, mik pindah-pindah. Pak Mufti jangan bosan untuk ikut. Walaupun nggak boleh ditayangkan. Saya udah larang ditayangkan. Silakan sebelahnya sebut nama dan ide. Sebelah Mbak Afifah ya. Ya silakan. Berikutnya. Ya, silakan berikutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang perkenalkan saya Umi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, untuk ekspektasi sendiri itu nantinya terbentuknya milenial ataupun muda-mudi yang mencintai masjid. Jadi menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatannya gitu, maupun rapat ataupun ada agenda-agenda lain itu di masjid gitu. Nah, nantinya juga
kaum milenial yang lain itu dapat, terutama mahasiswa itu dapat tergerakkan hatinya untuk mendekatkan diri ke agama, ataupun menguatkan ideologi Islamnya gitu. Karena untuk fenomena-fenomena saat ini itu banyak sekali mahasiswi-mahasiswi pergerakan yang terlalu bebas gitu pemikirannya maupun ideologi-ideologinya, sehingga nantinya mungkin dari kita-kita ini sebagai bibit-bibit untuk GSMI ini dapat mengajak teman-teman pergerakan lainnya gitu untuk mendekatkan diri kepada masjid, agar nantinya ideologi Islam pada mahasiswa-mahasiswa Islam itu terkuatkan gitu, sehingga tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswi ataupun muslimah-muslimah yang terlalu bebas gitu untuk ideologi ataupun pemikirannya, seperti itu. Nah, mungkin untuk kontribusi yang dapat saya berikan itu ya mengajak teman-teman saya untuk mendekatkan diri kepada masjid ataupun membagikan terkait kegiatan-kegiatan dari kita, begitu. Ya, sekian, terima kasih. Disambung saja, tak terasa udah hampir 8:30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Fadila. Singkat saja sih karena biar menyingkat waktu. Ekspektasi saya untuk acara GSM ini yaitu saya berharap bahwa pemuda-pemudi ini semua ini kedepannya itu kan sebagai cikal bakal untuk memimpin negeri ini. Jadi saya berharap pemuda-pemudi ini lebih ini lagi dengan fokus dengan kegiatan yang bermanfaat gitu. Apalagi kalian termasuk di mahasiswa sih, jadi itu yang lebih penting. Kemudian kontribusi saya yaitu insya Allah pikiran, tenaga dan serta jiwa saya insya Allah untuk jihad ini. Insya Allah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunur sisa, buani sisa. Bisa omong kan? Batin mawon. Saya nyumbang 2 miliar. Ya, perkenalkan nama saya Bu Ani. Ekspektasi saya berharap pemuda-pemudi sekarang menjadi lebih baik ya dari sekarang. Terus harapan saya berjuang sekuat tenaga untuk membantu memajukan para pemuda GSM ini. Terima kasih. Silakan Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya, prinsip saya kalau GSMI ini setelah ada di Solo diadakan Ustadz Wad ini, alhamdulillah saya itu langsung bergerak. Saya itu malah punya prinsip gimana keluarga saya dulu dan diri kita sendiri ini harus kita didik dulu. Jadi kenalkan itu jangan langsung ke orang lain. Jadi keluarga, anak didik kita itu harus dipahamkan dulu apa itu GSMI. Biar keluarga itu ibu itu mana toh? Nah, saya kan sering kalau waktu itu ada undangan GSMI atau GSG, pertama kan GSG ya, yang ini baru GSMI. Nah itu saya sering ditanya sama suami sama anak-anak, ibu kok sering rapat, sering pergi subuh berjamaah itu kemana aja loh. Nah seperti ini kan kalau perempuan sering ditanya keluarga ya ibu, saudaraku semua. Kalau yang belum punya suami atau belum punya istri kan nggak mungkin, paling yang nanya kan bapak ibunya. Alhamdulillah saya di sini merasa senang dan bangga, tulus ikhlas menjalankan ini. Pertama saya dikenalkan sama Mbak Marbuah. Alhamdulillah saya punya teman solehah dan saya dibimbing sama ustadz-ustadz atau ustadzah di GSMI ini. Saya merasa bersyukur Ustadz Buat. Jadi
saya sendiri itu sangat mendukung sekali GSMI ini. Insya Allah nanti di pengajian-pengajian itu saya tularkan ke teman-teman atau anak didik saya di majelis taklim. Udah gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit breaking news. Aksi 212 itu dilangsungkan di Masjid Aktif. Iya. Saya berharap memahami bahwa karena kita sedang punya duka di Cianjur, mungkin mobilitas yang besar-besaran itu mungkin satu. Yang kedua, ada kekonyolan yang kemarin mereka menggunakan GBK itu sebenarnya sudah diumumkan tidak boleh dipakai buat apapun karena ada event internasional. Ya, itu konyol betul dan kita nggak perlu bahas itu. Yang kedua, saya akan berangkat tanggal 1 dan ternyata istri saya malah yang paling semangat. Dan beberapa teman-teman akan berangkat dan teman-teman dari sini yang belum berangkat tolong bantu doa karena kita tidak tahu treatment apa yang akan dilakukan oleh rezim terhadap aksi. Karena yang akan datang kalau saya ketemu kemarin Jumat dengan Abah Kasum pun akan berangkat. Jadi Solo ini secara sel-sel emosional sejarah 212-nya cukup getarnya berasa yang mau berangkat. Kalau jumlah mungkin tidak sebanyak dulu. Dulu tahun 2016 dari dapur Solo itu berangkat Mas Ripto almarhum, ya adalah sahabat saya, adalah suami dari Bu Indra. Itu membawa 15 orang koki, membawa 15 juru masak, dan waktu itu disiapkan 15.000 bungkus nasi setiap jam makan. Jadi kita ini bawa peralatan masak dan segala macam dari sini, luar biasa. Saya tidak tahu, dan itu rupanya perjalanan terakhir beliau karena beliau meninggal dunia di tahun yang sama, di penghujung menjelang akhir tahun 2016. Nah, saya pikir ini sebagai sebuah breaking news untuk 212, teman-teman patuhlah kepada Allah dan Rasulnya dan ikuti hasil surah. Biasakan menjalankan apa yang sudah disepakati di musyawarah. Kalau belum diputuskan, jangan melakukan kegiatan apapun. Ini penting, ya, karena ketika kita tidak cukup punya kekuatan untuk taat pada hasil surah, tetap sebenarnya kita tuh pengkhianat. Kalau dalam bahasa yang mungkin tidak terlalu ekstrim, ya memang pengkhianat. Orang surahnya belum selesai udah ini mungkin dipahami secara tersirat. Kita harus cukupkan waktu. Saya persilakan pada Mas Heri, ya Mas Heri dulu ya, silakan Mas Heri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri. Untuk tempat sebenarnya KTP saya masih Solo, cuma saya berdomisili di Boyolali Teras. Berkaitan dengan DSG kemarin, saya berharap untuk masing-masing masjid itu kan saya kira masih perlu dimotivasi untuk setiap daerah. Jadi kalau terlalu melebar lagi, kesannya seperti kata Bu Edi tadi, yang menggeraknya untuk kebersamaannya masih kurang. Jadi saya berharap masjid-masjid dari mungkin banyak yang belum, mungkin pengurus masjid remajanya pun masih banyak yang saya lihat banyak belum terbentuk dan sebagainya ini. Jadi sebisa mungkin kita mengkondisikan kuat dulu untuk tiap-tiap masjid, terutama remajanya. Saya lihat di desa kami belum ada remaja masjidnya, desa kami yang di Boyolali. Di samping itu saya tanya-tanya yang lainnya, belum ada juga. Jadi penekanan di sini malah sebaiknya kita kuat di masing-masing daerah masjid, kita bina mungkin satu jadi kemudian berkembang lagi.
Saya kira hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Mufti dulu deh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti, dikenal kalau di kampung Pak Mufti. Alamat saya di Sipila Tengah 35 Purna Josono, Surakarta. Saya bekerja sebagai seorang fotografer, kemudian videografer. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan jurnalistik di Solo Pos. Kemudian juga saya pernah meliput kegiatan-kegiatan PDI maupun PAS ketika saat itu kampanye. Dan juga saya dipercaya kemudian untuk meliput kegiatan syukur khususnya keluarga besar Solo Pos ketika ada acara di Gunung Menyan Bogor. Jadi kita tim dokumentasi. Nah, saya bekerja dalam dokumentasi itu selama kurang lebih 30 tahun dan sudah mendapatkan insya Allah apa yang saya harapkan, baik ruang dan sebagainya sudah terpenuhi. Kemudian saya mulai mendarat, saya naik ke dunia videografi ketika ada mulai VCD. Kemudian saya mulai turun lagi atau mendarat untuk ada di rumah ketika ada dunia streaming. Kemudian alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Uwat, saya merasa sangat berbahagia karena memang saya sudah mewakafkan apa yang menjadi keahlian saya, kepandaian saya sebagai menempatkan diri. Kalau dengan teman-teman lihat YouTube, saya adalah menempatkan diri sebagai seorang sejarawan dalam hal video. Jadi kegiatan Islam di Kota Solo ini insya Allah mungkin bisa didapatkan dari video saya, misalnya kegiatan IPHI, kegiatan pengajian macam-macam yang sekiranya bisa saya datangi akan saya pamerkan. Termasuk juga kegiatan ISKA ketika Ustadz wafat, saya juga meliput sampai dengan usai, walaupun saya belum kenal ataupun belum dekat, tapi saya merasa hati saya pas gitu ya. Kemudian dengan bertemu Pak Wat, saya merasa apa yang menjadi cita-cita saya yaitu sebagai membuat sejarah. Jadi setiap kali saya meliput itu ada semuanya Pak. Jadi tersimpan. Hanya permasalahan saya itu terkadang gigabitnya itu nggak mencukupi. Jadi kalau dia mengatakan flash itu nggak cukup, apapun nggak cukup, maka tetap saya menggunakan media YouTube, namun tidak di on-air-kan, jadi di privat Pak. Jadi sebagai tempat cadangan, kalau dihimpun ke dalam flash disk jelas tidak muat. Nah demikian. Kemudian untuk kontribusi saya merasa bahwa menyadari ketika seminar di Solo mengatakan bahwa dunia Quran akan meninggal dan dunia anak-anak itu medsos. Nah, medsos itu akan berkibar, itu sudah kenyataan beberapa tahun yang lalu ketika kita mendatangi seminar di Solo Pos. Kemudian untuk itu maka saya berharap untuk masjid-masjid ataupun kegiatan Islam dimanapun sepantasnya untuk digiatkan, diviralkan. Karena apa? Kita kemenangan kita di situ. Jadi semakin kita semakin besar, pollingnya menang. Tapi kalau kita semakin kecil, yang pollingnya tidak ada. Maka saya setuju sekali dengan adanya kalimat itu, nama buzzer itu penting gitu ya. Jadi kemenangan tidak karena buzzer, ada yang buzzer gitu. Nah kita sendiri mungkin ini buzzer positif ya, bukan buzzer negatif. Nah untuk itu saya juga berharap pada teman-teman yang punya masjid atau apapun juga, insya Allah saya punya kemampuan, punya keahlian yang diberikan Allah, baik dari tata suara maupun tata gambar. Silakan kalau punya waktu bisa manggil saya untuk memberikan ilmunya, walaupun saya juga masih belajar karena secara itu saya masih otodidak. Dan itu kontribusi saya untuk kegiatan Pak Wat, memang saya sudah konsisten dari dulu, sudah insya Allah mendatangi. Ketika saya pertama datang itu mengenal Pak Wat ketika di Tanjungan di daerah selatan Pak dulu. Jadi ketika itu saya mendokumentasikan itu ketika memberikan materi, depannya ada Pak Polisi itu. Jadi itu yang menjadi kesan saya. Di masjid apa itu Pak? Iya betul Pak. Itu saya tertarikan pertama, wah Ustadz jos sih keterbian ini. Jadi saya mengesan, maka saya merasa masuk ke pesan yang tepat bagi diri saya. Jadi ini teman-teman semuanya, kembali lagi, jadi nanti kalau kita ada kegiatan apapun, selama saya mampu, saya akan tetap membantu panjenengan semua, termasuk beberapa masjid yang konsultasi. Karena kenapa kok saya di rumah? Karena saya menjual alat-alat presentasi dan alat YouTube. Jadi saya pada bidang itu menempatkan diri. Karena saya merasa bahwa periode itu orang tidak mesti sehat terus, tidak mesti muda terus seperti. Jadi kita merasa sudah tua. Umur 40 saya merasa sudah tua, maka tinggal di rumah. Dan saya ketemu dengan Pak Ustadz ini, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan terus untuk bersama.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung nih ngatur waktunya ya, tapi jalan dulu deh, saya kasih kode kalau udah ada. Silakan setelah samping Mas Heri. Kenalkan nama dan Perkenalkan, nama saya Habib dari UMS. Mungkin ekspektasi saya tentang GSMI ini bukan hanya ekspektasi kita yang besar tentang GSMI, bukan hanya mimpi-mimpi besar yang kita keluarkan tentang GSMI, namun juga harus dibarengi dengan energi, upaya yang sebesar dengan mimpi-mimpi yang kita rencanakan. Sehingga nanti ketika semuanya itu sesuai dengan ukurannya, acara GSMI ini bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian untuk apa yang akan saya lakukan tentang GSMI ini, misalnya saya siap untuk mendukung acara GSMI ini. lanjut. Perkenalkan, saya Syamil Habibullah dari UMS. Ekspektasi dan harapan saya, GSMI ini menjadi kegiatan yang rutinan. Harapannya semoga GSMI ini menjadi kegiatan yang rutin, mungkin 1 bulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Kemudian ekspektasi saya di bidang kesehatan, melalui GSMI ini anak-anak muda atau bahkan orang-orang tua berkumpul untuk membahas atau mengkaji perihal kesehatan. Kemudian di akhir sesi acara dari panitia menyediakan layanan kesehatan seperti cek kesehatan atau stand konsultasi gizi, donor darah atau bahkan stand vaksin COVID itu. Karena dengan anak muda yang sehat, insya Allah kita dapat membantu mewujudkan generasi emas 2045. Kemudian kontribusi saya, insya Allah ikut serta dalam kepanitiaan untuk menyukseskan acara GSMI ini dan membantu mewujudkan generasi emas 2045 yang sehat. 1 juta remaja 19 Juli 2023 ya. Ya kan tadi antum mau ikut jadi membantu panitia. Saya sebut nih programnya nih. 1 juta orang. Siap gitu tapi. Iya. Saya kan ingin jangan Anda menyebut sebagai sebuah keinginan. Lalu saya kasih tuh, ini nih yang mau kita kerjain nih. Kita gitu. Lanjut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Usama Abdul Ghani dari UMS. Ekspektasi saya dari GSMI ini bagi saya pribadi bisa mendapatkan ilmu dan manfaat yang banyak, yang begitu berharga dari perjuangan mewujudkan gerakan subuh milenial ini. Untuk nantinya saya bisa berkontribusi untuk saya pribadi di daerah saya di Sumedang yang saya rasakan itu sangat minim dalam hal keramaian masjid yang subuhnya saja hanya 1 saf mungkin. Kemudian untuk kontribusinya dalam GSMI ini insya Allah berpartisipasi dalam membantu menyebarkan dan mengajak lingkungan terdekat saya mengikuti gerakan subuh milenial Indonesia. Lanjut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Muhammad Albi Al-Mahdi, biasa teman-teman panggil Albi gitu ya Ustaz. Dari pejuang masjid UMS. Mungkin ekspektasi saya ya tidak banyak-banyak, mungkin dengan GSMI ini, dengan gerakan subuh milenial Indonesia ini kita bisa gerakkan seluruh masjid yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah gitu. Makanya kemudian makna wa'tasimu bihablillah jami'ah itu adalah kita bersatu, menyatukan dari masjid-masjid, dari masjid ke masjid gitu ya. Khususnya menggerakkan anak-anak mudanya juga gitu. Sehingga masjid itu jangan cuma masjid yang besar doang. Kalau bisa masjid-masjid daerah-daerah terpencil, daerah-daerah kecil, kita utus anak-anak muda satu orang gitu. Nah, mungkin kontribusi saya ya insya Allah, mungkin kalau berbicara tentang kontribusi, saya menilik sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah ingin mudahkan kepadanya segala kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepada dia urusan agamanya. Maka kemudian dengan hadis ini saya termotivasi untuk mencerdaskan diri saya
diri saya sendiri dulu, mencerdaskan ideologi, mencerdaskan aksi, sehingga kemudian nanti setelah saya cerdas, saya ajak teman-teman juga untuk cerdas. Kemudian saya akan berkontribusi untuk mendakwahkan gerakan ini ke daerah-daerah, khususnya daerah saya di Medan. Gitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama saya Holik dari UMS. Ekspektasi saya berkaitan dengan gerakan subuh ini, gerakan subuh milenial Indonesia, karena saya sendiri memang mempunyai mimpi, bahkan kalau Mas Hisham tadi mimpinya seminggu sekali atau sebulan sekali, mungkin saya enggak. Kita kalau bisa setiap hari, bahkan masjid-masjid ketika subuh, bahkan waktu-waktu yang mungkin sensitif isya subuh yang jarang orang-orang ke masjid ini, setiap harinya terisi masjid dengan penuh orang-orangnya. Apalagi kalau di kampus, karena teman-teman di sini juga berjuang masjid UMS yang notabene adalah masjid-masjid kampus. Kita sendiri punya visi untuk mewujudkan peradaban Islam yang lahir dari masjid dengan berbasis keilmuan-keilmuan yang mahasiswa punya, gitu. Karena memang kami mahasiswa ini punya karunia sendiri lah, dengan basic ilmunya, dengan disiplin ilmunya masing-masing, yang insya Allah kalau kita kembangkan punya potensi yang besar untuk mewujudkan peradaban Islam. Kemudian kontribusi yang ingin saya tahukan, karena memang secara personal saya insya Allah siap untuk dalam segala aspek, dalam material ataupun dalam segi tenaga. Bahkan kalau secara organisasi, karena saya juga IMM ya, dan juga memegang salah satu korps Mubalik mahasiswa Muhammadiyah KM3. Jadi insya Allah saya bisa setidaknya minimal mungkin ya mengagitasi masa dari sana juga, insya Allah. Mungkin itu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trewalyo, alamat Intan Kartosuro, Selatan, UNS. Di sini saya akan mengutarakan terkait dengan GSM ini. Dengan demikian kita membiasakan sholat subuh itu seperti sholat maghrib ataupun isya. Dengan sendirinya kita akan menggetarkan musuh-musuh kita. Ketika kita subuhnya sudah banyak, sudah penuh, maka akan musuh-musuh kita, orang-orang kafir pun akan bergetar. Artinya akan membuat kita akan lebih maju. Dan harapan kita dalam GSMI ini, mudah-mudahan kita bersinergi beberapa keahlian, beberapa hak ataupun kemampuan apapun. Dengan demikian sinerginya itu maka akan bisa terjalin lebih mudah ketika menggerakkan sesuatu organisasi. Dengan demikian ketika kita punya militer, ada yang bergerak di militer, ada yang di bidang kesehatan, bergerak di bidang kesehatan, semuanya akan terpenuhi. Dengan demikian terjadilah memulai GSMI ini untuk Bagatun Dogovu di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Anwar dari Surabaya. Dengan adanya GSMI ini, saya berterima kasih. Dengan adanya GSMI ini, mudah-mudahan masjid-masjid kita itu menjadi subur. Dengan harapan GSMI ini, karena FPI sudah dibubarkan, semoga GSMI ini bisa menggantikan FPI. Salah satu contoh yaitu kita bisa membantu dalam keadaan salah satunya kebanjiran, atau dalam sekarang ada bencana di Cianjur. Itu harapan dari saya, masalah dengan keadaannya GSMI. Kemudian
dari saya, yaitu sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Dengan sisa umur saya ini, insya Allah saya siap membersamai Ustadz Alfian Tanjung. Semoga menjadi selalu sehat walafiat dan GSMI menjadi membumikan rakyat Indonesia. Semoga bisa kenal semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil peran Mas Kanggi, diatur ya, karena kita maksimal kita 9:30 lah ya selesai. Mas, mana dulu? Ya silakan. Lanjutkan itu aja. Tidak nanti buang-buang waktu nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gue yang saya hormati, di sini saya sangat mendukung dengan adanya GSMI. Pak, namanya siapa ya Pak? Nama saya Wasis Utomo. Wasis Utomo. Dari Nyanyian. Ya, terima kasih Ustadz Alfian. Ini sebenarnya sudah menjadi keinginan saya, Ustadz, sejak beberapa tahun yang lalu. Ini bukannya mendahului Ustadz. Sebenarnya dengan kehadiran Ustadz Alfian Tanjung ini pas bagi saya untuk berjuang sesuai dengan cita-cita angan-angan saya sejak tahun 90-an. Ini saya di Solo tahun 90-an, jadi mulai merintis kepada adik-adik TPA, kemudian remaja. Ini sebagai saksi, ini anak saya yang sudah jadi, ini Mas Iwan. Alhamdulillah bisa ditanya peran saya di masyarakat. Itu memang cita-cita saya ingin membesarkan atau membuat remaja itu bergerak. Alhamdulillah sudah ada beberapa anak saya, murid saya TPA, ini termasuk Mas Iwan dan juga Mas Canggih itu juga termasuk. Ini. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu saya bangga dengan kehadiran UAT itu di Solo. Wah, kok pas sekali. Makanya kalau UAT dimanapun, yang awal-awal itu dulu saya selalu datang karena sesuai dengan isi hati nurani saya untuk perjuangan umat Islam, khususnya untuk anak-anak remaja. Alhamdulillah bukannya dari pamer, ya boleh itu pamer biar ditiru oleh para bapak dan adik-adik semuanya. Banyak murid saya yang ke pondok ini, bahkan ini insya Allah tanggal 7 ke Libya, ya Mas Iwan ya, Mas Alwi, ini juga dulu Mas Alwi yang jadi imam GSG 1. Ya, itu GSG 1 di UJT itu. Maka dari itu saya sangat semangat walaupun umur saya sudah 65. Ini tadi sudah disampaikan Ustaz itu ternyata bukan hanya umur 22 namun sampai 73 tadi, siapa tadi? Pahlawan itu. Ini saya akan meniru sampai kapanpun berjuang, tidak ada tanpa lelah, baik 1, 2 selalu hadir bersama ibu-ibu. Ini kenal semuanya. Ini insya Allah tidak pernah absen. Setiap ada 212 saya walaupun sendirian di desa di kampung saya kayaknya saya tetap berangkat, tapi teman saya Mas Pak Eri itu yang selalu ayo kapan, ayo makan dan sebagainya. Ini ya, terima kasih. Nah, peran saya di GSM ini, saya siap untuk membantu semampu saya. Karena apa? Karena memang tenaga saya masih lumayan, cuma kadang-kadang kalau tidak digendong tidak bisa sampai. Artinya saya nyepeda sendiri sudah tidak mampu, tapi semangat masih tetap. Insya Allah akan membersamai pada adik-adik remaja kita. Apabila saya melihat dari adik remaja
dari UMS ini mudah-mudahan tidak hanya di sini saja, di masyarakat manapun, di kota manapun kita selalu tetap berjuang menegakkan Islam sampai kita di akhir hayat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Askar dari Karanganyar. Saya dulu di hotelier selama 30 tahun. Jadi kemungkinan ya, tapi saya juga ikut di pergerakan-pergerakan dari kecil. Mulai tahun 82 sudah kesana sini mencari ustadz khususnya dari Ruki. Dari gerakan subuh berjamaah dari awal mula itu kita berharap dari orang-orang yang bukan pondok pesantren. Jadi umumnya itu kita berharap dari pemuda-pemuda itu untuk mendatangi ke masjid. Itu adalah cita-cita kita dari awal kita. Pernah dulu waktu GSM pertama di Banyuanyar, saya pernah mengusulkan kalau ingin 1000, bagaimana kalau nanti dari pondok itu diundang, tetapi dari ustadz jangan. Ini yang kita undang itu yang jarang ke masjid. Itu adalah cita-cita awal dari GSM. Kemudian kita juga melihat fenomena di lingkungan kita itu memang pemuda-pemuda itu memang sangat bisa dihitung dengan jari, sebagaimana sering dipaparkan oleh Ustadz Alfian, di mana Ustadz Alfian itu tablik akbar atau mengisi kajian itu pasti menanyakan ada berapa pemuda. Itu memang saya akui di tempat saya itu juga sama, tetapi saya juga mendidik karena kebetulan saya juga menjadi seksi dakwah di masjid sana. Jadi memang saya jadwal untuk pemuda-pemuda itu saya jadwal untuk tampil di mimbar. Jadi dari usia SMA sampai usia tua itu semua saya jadwal untuk tampil di mimbar. Kemudian untuk melengkapi dari pemuda, ya kita juga harus belajar di tempat-tempat yang di sana itu pemuda itu banyak. Jadi seperti mungkin di Masjid Al-Falah Sragen, di sana tuh pengurus daripada atau takmir daripada masjid itu kebanyakan pemuda. Jadi kegiatan di Masjid Raya Al-Falah itu yang mendominasi adalah pemuda-pemuda. Begitu juga di Masjid MU Jogja, itu hampir 60 orang yang menjadi marbot di sana itu rata-rata usia di bawah 25 tahun. Berarti pemuda semua. Dan mungkin alangkah baiknya mungkin nanti dari GSG ini mungkin bisa belajar dengan harapan dari belajar nanti di masjid-masjid yang di sana banyak pemudanya bisa ditularkan ke tempat-tempat yang dimana mereka sering mendatangi ke masjid. Itu dengan harapan sebagai cita-cita dari ekspansi ekspektasi daripada GSIG nanti bisa tercapai, menjadikan subuh itu nanti dimayoritasi oleh kalangan pemuda. Mungkin itu saja. Mas Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus. Mengenai harapan saya sesuai dengan pas pertama waktu isi tadi, jika bakal dari GSMI tadi sudah dijelaskan. Dari berawal dari itu, saya berharap GSMI ini nanti memberi warna untuk Indonesia Emas 2045. Alhamdulillah di sini presidennya adalah kuat. Beliau adalah kopi politik, bisa menghancurkan dan membangun. Maka dari itu saya juga minta kepada umat nanti ilmunya bisa ditularkan kepada kita untuk
membersamai kita menuju Indonesia, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari IIM Surakarta. Sedikit menyampaikan dari berbagai yang disampaikan oleh teman-teman tadi, semua mencakup, semua membahas tentang pemuda. Hanya satu dari Pak Wasis yang membahas tentang TPA. Jadi TPA ini sangat penting perannya di dalam mewujudkan GSMI menurut saya, karena adanya pemuda di masjid, generasi di masjid itu mulai kita pupuk dari TPA. Nah, makanya sampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung di awal tadi, saya sebagai pengajar TPA. Nah, memang ini menjadi satu progres yang baru saya kerjakan, entah itu bukan hanya di sekitar saya, tetapi juga di beberapa wilayah lainnya. Memang saya baru menggarap tentang TPA dan juga pemuda-pemuda. Artinya dengan TPA yang kita garap, kita mempersiapkan, kita memupuk mulai dari kecil agar mempersiapkan generasi di masjid. Itu bukan hanya di wilayah saya, termasuk saya di Merbabu juga, di Lawu juga, di Manyaran sana, dan juga di PT Rum, di TPA dekat sana, termasuk sama Ustadz Nasiruddin dan juga Bu Dewi dan juga lainnya. Nah, artinya kita melangkah di dalam GSMI ini. Saya mempunyai satu pandangan usulan di dalam melangkah untuk mewujudkan ke depannya, yaitu kita membentuk generasi dari awal. Artinya kita membentuk koordinator wilayah, yang mana nanti dari koordinator wilayah itu mengkader generasi dari wilayah masing-masing. Jadi harapannya diibaratkan sebagai tumbuhan. Jadi daunnya itu tetap menjulang ke atas, tetapi akarnya juga tetap kuat. Jadi dimulai dengan kita membuat koordinator di daerah masing-masing, kemudian setiap koordinator itu berusaha untuk mengkader teman-teman yang ada di bawahnya, sehingga nanti geraknya yang atas jalan, kemudian yang bawah juga dikuatkan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Kurniawan dari Banyuanyar. GSMI untuk selanjutnya saya berharap sekali semoga acaranya tambah semangat. Yang kedua, dengan kepanitiaan yang super kuat juga, karena Ustadz tadi bilang 1 juta peserta, itu tidak sedikit ya menurut saya. Kemarin saja 10.000, berapa itu? Ya 10.000. Saya itu tidak bisa tidur seminggu bawa acara, ngajar pun di Al-Hikam itu deg-degan terus, kepikiran apa ini. Nah, di hari-harinya itu sampai itu lega itu duduk di masjid itu. Masya Allah sekali. Mungkin dengan 1 juta peserta ini mungkin tambah deg-degan lagi ke saya kalau saya jadikan acara lagi. Untuk teman-temanku semuanya, dari pelajaran GSMI 1, 2, terus kita merintis yang ketiga ini, GSG, yang itu yang saya maksud Mas Anggi. Ya kita semakin istiqomah. Kalau kita sudah komit 1, 2, berarti yang 3 kita harus semakin kuat untuk komitmennya, saling membantu antara tim yang lain, membantu bendahara kalau menghitungnya kacau itu dibantu yang selanjutnya dan selanjutnya. Agar apa? Agar teamwork kita itu berjalan sesuai yang kita inginkan. Dan harapan saya cuma satu, semoga acara yang kita adakan besok itu berjalan dengan baik, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhud dari Solo. Harapan saya dalam akhirnya GSMI seperti namanya, yaitu Gerakan Subuh Milenials Indonesia. Seperti video yang disampaikan oleh Husen, salah satu pemuda yang tinggal di Gaza, pernah menyampaikan dalam videonya, untuk melawan musuh itu kalian cukup menampakkan sholat subuh seramai dengan sholat Jumat. Tinggal kalian videokan itu sholat subuh seramai sholat Jumat, tinggal kalian tunjukkan, upload di sosial media kalian, musuh akan melihat, dan baru sholat subuh saja mereka sudah akan ketakutan, apalagi itu belum menggunakan senjata dan lain-lain, baru sholat subuh saja seramai seperti sholat Jumat, musuh akan sudah ketakutan. Mungkin harapannya dengan GSMI ini menjadi cikal bakal kita, bagaimana kita memuri-muri para pemuda untuk mengisi masjid-masjid di waktu subuh dan sholat lima waktu seterusnya. Mungkin itu dari gerakan GSMI ini, nanti semoga bisa terrealisasi apa yang dicita-citakan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang terakhir, saya langsung mau tanya. Ini yang mau bicara dengan Mas Canggih. Saya mau klarifikasi. Sebenarnya GSMI itu dari awal sudah disebut. Saya buatkan dulu kerangkanya. GSMI itu adalah lembaganya. GSG itu adalah kegiatannya. Terus saya jangan nanti, Mbak lu belum pernah dengar gitu. Saya maaf ya, saya karena sebagai yang inisiator sudah nyebut, cuma saya nggak mau berdebat-debat, biar jadi ngerti gitu. Oke, saya cuma mau tanya pertanyaan. Ini kan panitia pertama Mas Canggih, panitia kedua Mas Canggih. Kalau panitia ketiga Jawa Tengah dikasih ke yang lain jadi nggak Canggih, gitu. Kan begitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin lebih bagus langsung dari saya dibisiki oleh Ustaz Nasruddin. Strukturnya udah ada belum? Maka malam ini saya tanya teman-teman, apa setuju kalau Mas Canggih kita daulat jadi ketua GSMI se-Jawa Tengah? Nah, Jawa Tengah nih. Jadi kalau udah begini, kalau sudah bisa punya kans jadi gubernur Jawa Tengah, kalau sekedar jadi rektor UNS kecil, ya, gitu ya. Jadi sekarang biar diketahui skemanya nih. Ini konglomerat dengan aset sekian ratus triliun. Ini rektor UNS. Ya kalau saya nanti ada saat saya ceritakan lebih detail lagi. Kalau ini jadi Pangeran Diponegoro, guru kita. Silakan terakhir. Oke, Bismillah. Gua perlu perkenalan lagi ya. Nama saya Canggih, salah satu dosen di UNS Solo. Di sini kan tadi sudah banyak ya masukan-masukan yang bagus, yang keren dari adik-adik mahasiswa maupun dari Bapak Ibu yang hadir ini. Yang saya ingin sampaikan terakhir itu adalah step setelah ini apa ya. Makanya kalau itu tadi kan gambaran yang secara terawang sangat bagus ya, tapi menuju ke situ itu kita harus melakukan langkah demi langkah, jangan langsung loncat jatuh malah ini ya. Jadinya makanya yang saya harapkan yang pertama adalah besok semua yang ngomong dan yang nggak hadir, yang izin itu, tolong kontribusi secara real. Posisi saya di bendahara, misalnya. Saya di sekretaris, saya di apa gitu ya. Jangan saya akan membantu bla 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 bla. Itu ya bagus, cuman klise itu kalau menurut saya. Harus to the point ya, kita visioner ya. Kita tujuannya ini, saya mampu ini, saya keahliannya di sini. Nah, itu yang saya harapkan di sini. Jadi biar kita langsung dapat segera bergerak gitu. Kalau hanya itu tadi tuh nanti pas dikasih job, aku nggak bisa, gitu. Jangan seperti itu. Karena kita sama-sama paham sudah satu visi, satu misi, dan mungkin ada tambahan visi, misi-misi yang lain tadi bisa diabsorb ya, bisa diserap di GSMI ini. Nanti kita akan laksanakan segera. Makanya kita harus punya SO tadi, struktur organisasi yang jelas. Karena dengan SO yang jelas
maka kita akan punya program yang bisa kita kerjakan. Jangan SO-nya, ketuanya misal saya tadi, terus wakilnya siapa? Terus koordinator yang lain mana? Terus IT-nya mana? Gak jelas, ya gak gerak juga gitu. Karena kita membuat super team, bukan Superman ya. Jadi kita harus sama-sama berkontribusi. Harapan saya besok ya ini mikir lah sambil tahajud nanti malam, berpikir oh saya akan ambil posisi di sini gitu ya. Harapan saya seperti itu. Biar kita segera bergerak. Kalau tidak gini nanti baru ketemu meeting lagi masih mikir lagi Pak. Jadi enggak efektif seperti itu ya. Jadi waktu kita yang kita sumbangkan, kita infakkan ke acara ini, kita sedekahkan ke acara ini, kita bisa bermanfaat ke depannya. Harus berpikir hari ini, langsung berpikir apa yang akan kita lakukan ke depan. Jangan ke depan meeting baru berpikir apa yang akan kita omongkan. Jadi nggak bergerak itu namanya ya. Hanya omongan doang. Jadi harus action dan action. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasiruddin harus taat sama saya. 7 menit, ya 7 menit. Karena nanti kita usahakan sesuai ditutup. Ternyata teman-teman rombongan beliau belum makan. Ya, jadi saya pikir nanti biar jangan kelaparan. Kalau belum makan kan namanya lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak sampai 7 menit. Karena masih lapar. Ya, yang pertama saya ingin memotivasi diri saya. Saya kemarin lihat bahwa buku misteri sholat subuh. Jadi kalau di statement antum terakhir tadi mana ya, itu di sana ada pernyataan dari orang Yahudi bahwa umat Islam tidak akan pernah bisa mengalahkan kami orang Yahudi kalau sholat subuhnya umat Islam itu belum bisa seperti sholat Jumatnya. Ini menarik karena yang membuat statement itu orang Yahudi. Bukan sekedar kita akan viralkan lewat video sholat subuh kita, tapi kita akan jadikan pemuda-pemuda kita khususnya ya, kaum muslimin secara umum bagaimana sholat subuh ini menjadi sebuah gerakan yang akan mampu menggetarkan siapapun. Jadi saya tidak mengikuti dari seluruhnya, tetapi saya support dan saya sangat mendukung. Ya. Yang pertama ini, yang kedua, program yang bagus, rencana yang luar biasa ini, dan kegiatan kita ini sangat-sangat luar biasa. Itu memang harus ditopang oleh sistem manajemen dan pengorganisasian yang baik, sehingga nanti ke depannya, karena saya juga sering mendengar dari beliau bahwa salah satu kelemahan umat Islam itu adalah di soal perencanaan. Perencanaannya aja lemah, karena perencanaan ini akan menjadi guide bagaimana gerakan, bagaimana apa yang kita lakukan ke depannya itu benar-benar terukur ya, dengan sebuah manajemen. Maka tadi sudah dimunculkan istilah struktur organisasi ya, ke depannya memang ini harus terbentuk. Dan tadi permintaan Mas Sanggi, saya pikir teman-teman mahasiswa ini harus udah mulai sekarang antum punya keahlian dalam bidang apa, ayo segera kita merapat dengan menginfakkan ya, kemampuan dan potensi antum di bidang apa, nanti segera dibuat struktur organisasi di SMI nanti ke depan seperti apa. Karena saya sangat yakin ketika gerakan kita ini dimulai dari semangat membangun masjid, artinya membangun
jamaahnya, ya, gerakan subuh milenialnya, ya. Ini yang GSG-nya tadi yang disebut atau apa? GSMI itu wadahnya, baik ya. Jadi wadah kita adalah gerakan subuh milenial Indonesia. Ya. Terbayang mestinya ke depan ya, bagaimana ketika milenial Indonesia ini adalah orang-orang yang berangkat dari masjid. Kita akan buktikan hinaan dalam tanda kutip yang menjadi pelecut motivasi kita dari orang yang tadi itu, kita akan buktikan ya, bagaimana masjid-masjid di wilayah kita, di wilayah Indonesia nanti ke depannya itu bagaimana benar-benar bisa menjadi lahirnya sebuah perubahan di negeri yang namanya Indonesia. Jadi monggo nanti kepada yang lain-lain, saya tentu akan sangat mensupport dari mana yang saya mampu, insya Allah nanti. Nasihat saya kepada para sahabat, para pemuda, dalam bahasa Jawa, nanti tidak bisa diterjemahkan, ada transut, Mas Tangki ini sesuai. Di Jawa nggak ada. Jadi kepada para sahabat, para pemuda-pemuda kita ini yang luar biasa, saya memberikan nasihat. Ojo kesel dadi wong bener, ojo lereng dadi wong becik. Yeah. Tetap tumindak becik najan ora dititik. Anda mungkin tidak akan jadi orang-orang yang viral di dunia. Tidak akan jadi orang-orang yang, karena gerakan Anda gerakan subuh milenial. Dan kita bergerak bukan untuk viral. Tapi tetap tumindak becik najan ora dititik. Tidak akan orang ada yang menilai antum, yang menilai Allah Ta'ala. Sebaliknya ojo tumindak Allah najan ora ketara. Karena ini basis akhlak dan moral Anda sebagai pemuda yang akan bergerak dalam dunia ini. Ya. Itu harapan. Semoga ke depan nanti GSMI setelah ini terbentuk struktur organisasinya, kita akan perkuat, kemudian diperkuat juga perencanaan Anda dan program-programnya. Ya, tentunya dengan dikawal manajemen, dan kalau soal ini saya tidak terlalu khawatir karena saya harus percaya kepada kemampuan sahabat saya, sekaligus juga guru saya juga. Saya kira itu aja, nggak lebih dari 7 menit. Nanti kalau sudah makan bisa kembali disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum makan kita closing dulu. Bismillah. Teman-teman, saya tidak perlu mengulas yang sudah disampaikan. Ada 3 hal yang harus segera diregulasikan. Yang pertama, laporan GSG 2 oleh Gerakan Subuh Milenial Indonesia Jawa Tengah. Ini penting ditulis dengan cover Jawa Tengah. Laporan itu tentu sudah diminta oleh Mas Canggi. Saya tidak ingin menanyakan pada siapa-siapanya. Cuma saya menyebutkan lampiran. Ya, lampiran yang diperlukan yang pertama adalah dokumen GSG 1. Paling tidak poster, ya, GSG 1 itu cukup bagus tuh posternya. Ya, apa-apa yang bisa dijadikan, terus link berita. Yang kedua, foto dan video serta link berita untuk kedua GSG. Saling membantu. Saya sepengetahuan saya berita ini ada di beberapa media, makanya yang teman-teman mahasiswa kalau ada kirim ke Mas Canggi gitu. Yang ketiga, saya mohon doa restunya, doanya juga. Saya akan menuntaskan tulisan saya 100 juta generasi masjid berkarakter di era Indonesia Emas 2045. Ya, mungkin tidak terlalu tebal, ya antara 15 sampai 20 halaman. Supaya jadi semacam abstraksi sinopsis. Ya. Karena sejarah tidak akan pernah terbangun bagi orang yang tidak punya kemampuan melakukan starting dari titik 1 ke titik 7. Ketika seorang Muhammad Al-Fatih di usia 22 tahun, yang mana sejak ratusan tahun sebelumnya nenek moyangnya punya pesan untuk pembebasan Konstantinopel, ya, dan saya ingin katakan saya orang yang sejak lebih dari 40 tahun merancang untuk mengakuisisi Lipo Karawaci Tangerang, ya, itu cuma 400 triliun. Nah, artinya mungkin akan jadi bahan tertawaan, tapi saya nyatakan
Dalam penjara saya melahirkan 200 halaman buku yang spesial untuk tim inti saya bekerja untuk itu. Makanya nanti saya akan minta suntikan darah dari Mas Indra. Kalau perlu bantu 2 miliar atau 2 triliun nanti gimana. Untuk ini enggak, untuk sistem kerjanya. Dan saya pikir kalau yang belum sampai giganya sabar dulu ya. Karena saya sering teman-teman dekat saya, gue pusing ya ngobrol sama lu, ngomong apa aja berjam-jam. Iya karena giga lu nggak nyampe mau giga gue ya. Nah mudah-mudahan bahasa ini bahasa pertemanan. Saya sangat menikmati dari masukan dari adik-adik semua. Yang berikutnya di lampiran diperlukan ikrar remaja masjid, Mas Canggih. Ikrar yang pernah kita buat, saya ada tulisan Arabnya yang kurang tepat. Mungkin bisa tanyakan pada beliau. Jadi kita punya ikrar bahwa kami remaja masjid bla bla bla. Supaya nanti itu ketika kita jalan kemana-mana kita buatkan langsung. Ya tindak lanjutnya apa, bentuknya apa. Nah kemudian yang dibutuhkan untuk ini satu logo yang permanen. Saya minta yang membuat logo pastikan mengawali dengan sholat hajat, sholat istikharah dan seperti contoh ya. Kenapa dulu P3 tahun 77 bisa menang di Jakarta, menang di Jawa Barat, di Kalimantan Barat karena dulu itu logo Ka'bah itu memang digarap serius oleh ulama-ulama sepuh pada masa itu. Ya kalau nggak salah Pak Samsuri atau saya ingat betul. Nah, sama dengan logo Taruna Muslim yang saya pimpin itu juga diolah oleh orang yang sebetulnya pimpinan Yayasan Darul Quran. Namanya Ustadz Ahmad Jamil, doktor Al-Quran dari Malaysia. Dia ada tinggal di Tangerang. Ya, memang dia agak susah eksis secara kepermukaan karena pesantrennya pesantren Yusuf Mansur gitu ya. Tapi dia pimpinannya dia dan saya sudah datangin dia, saya hibur dia. Saya pikir itu yang pertama. Yang berikutnya untuk logo Mars himne, tolong yang bisa bikin lagu mulai dirancangkan. Saya minta diadopsi lagu, dengarkan lagu Mars himne NU dan Mars himne Muhammadiyah. Saya mau berkenan nanti Bu Etik bantu supaya kita punya semangat bahwa kita adalah generasi pelanjut 2 sayap Garuda Islam. Jadi kita bangga dengan kemuhammadiyahan kita dan Mbak Etik bangga dengan ke-NU-annya. Saya pikir ini akan menjadi semangat yang menyatu dalam diri kita. Yang ketiga tadi ikrar, yang keempat kantor. Ya, ini mungkin nanti tugas saya untuk berdiskusi. Kita perlu punya kantor yang jelas. Kami baru rencanakan kalau bisa kita bisa sementara saya untuk 5 tahun pertama, tapi nah, buat teman-teman mahasiswa mungkin nanti kita coba diskusikan yang ada di kantor ini bisa dipakai dengan formula yang bersih, rapi, nggak ada cerita bayar-bayar, nggak ada. Ya. Kalau makan bisa disuplai dari Pusul anak-anaknya di kantor. Itu akan saya perintahkan istri saya nanti mau kirim makanan ke sana. Nah yang terakhir, kita perlu membuat timetable atau time schedule. Maka itu sementara saya kasih isyarat buat teman-teman, kita akan ada raker panitia nasional. Tapi nanti ada rakor panitia nasional dan ada rapat desentralisir. Saya sudah kasih tahu karena saya sedang berurusan dengan teman-teman di Banten, teman-teman di Kalimantan Utara juga sudah siap meminta itu. Jalur Lampung sampai Aceh itu tempat-tempat itu mungkin sekali waktu kalau Tuan Guru Nasiruddin berkenan bisa menemani saya nanti. Itu kita mau memberikan pembekalan. Saya pesankan buat diri saya, buat teman-teman. Jangan pernah berjuang dengan 2 pertanyaan. Dapat berapa dan jadi apa? Itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, karena ini penyakit yang saya lihat banyak menggelayuti di banyak kesempatan. Kalau apa-apa, ikut apa-apa, mikirnya gitu. Ntar dapat berapa? Ntar jadi apa? Nah itu, ya mental-mental seperti itulah yang kadang-kadang juga suka terjadi di kalangan generasi yang kita anggap lebih idealis. Saya pikir itu cukup, saya juga menyadari waktu kita dan tentu sangat bagus. Kita mohon walaupun rasa lapar ini masih terasa, Ustaz Nasiruddin memimpin doa buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa ahrisna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, hamba yang hadir di forum ini adalah hamba yang menginginkan perubahan negeri ini, menginginkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tidak ada daya dan upaya ya Allah melainkan dari Engkau. Oleh karena itu ya Allah, karuniakanlah kekuatan, ketabahan, keikhlasan dan keistiqomahan kepada seluruh pejuang yang ada di forum ini. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubil mu'minin, Allahumma alif baina qulubina wa ansurna ala aduwwina wa aduwwika wahdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma adfa'an wala wal wal fahsya wal munkar wa su'al fitnata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa min baladina Indonesia hadha khasa wa min budal muslimin 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saudara-saudara kami yang berduka di Cianjur, semoga Engkau tabahkan dan kuatkan dan hindarkanlah saudara-saudara kaum muslimin di Cianjur dari seluruh rangkaian upaya pemberontakan dan pendangkalan akidah. Ya Allah, mampukanlah kami untuk senantiasa berpijak di atas jalan dan sayap yang benar. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jangga ada tambah? Tidak. Teman-teman, saya Alfian Tanjung sebagai tuan rumah dan saya sebenarnya agak keberatan disebut dengan istilah presiden. Saya lebih akhirnya secara eufemisme, walaupun kata-kata itu pernah saya sebut ya. Saya lebih cocok koordinator nasional saja. Ya, walaupun nanti saya jadi gubernur Jawa Tengah, Pak Nasruddin akan merestuinya. Tapi mesti belajar bahasa Jawa dulu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Sekian, dan bagi yang belum sempat makan malam atau makan silakan diambil, dan teman-teman diperbolehkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.